Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 136. Ya. Hansian meludahkan dua kata ini, acuh tak acuh dan acuh tak acuh, seperti sikap atasan ketika berbicara dengan semut. Hanya dua kata ini, suara yang akrab ini, membuat Kinlin gemetar. Dia. Ketika Kinlin menoleh dan melihat wajah yang familiar di bawah topi. Jika tidak ada orang lain di sekitar, Kinlin akan hampir berlutut. Bagaimana dia bisa tiba-tiba kembali ke Yanjing? Banyak orang tidak dapat membedakan Hansian dari Hanjun, tapi Kinlin tahu karakteristiknya. Dua orang ini, dan karena Hanjun masih ditahan di Kincheng, sama sekali tidak mungkin baginya untuk muncul di sini. Tuan Han. Mulut Kinlin kering. Dia menyesali sikap arogannya barusan. Dia membungkuk sedikit dan berteriak kepada Hansian. Apakah begitu sulit untuk melihatmu sekarang? Hansian bertanya dengan ringan, tidak. Kinlin melambaikan tangannya dengan panik dan berkata, Tuan Han, tolong ikut saya. Beberapa pengawal tercengang ketika mereka melihat perubahan sikap Kinlin yang tiba-tiba. Siapa? Orang ini yang bisa membuat ketua Fengqian Group begitu ketakutan. Mereka menyaksikan Kinlin membawa Hansian ke dalam perusahaan, dan itu adalah Hansan. Di depan, Kinlin di belakang. Ini. Siapa dia? Ketua kami sangat hormat. Sialan, kami tidak akan menyinggung orang besar manapun. Sial, ini benar-benar berakhir, apa yang harus kita lakukan? Beberapa penjaga keamanan berkeringat dingin dan panik. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa pemuda yang rendah hati ini bisa begitu kuat. Kantor. Kinlin berdiri di belakang Hansian seolah berjalan di atas es tipis. Yang lain tidak tahu seberapa kuat Hansian, tetapi dia tahu betul bahwa orang yang tidak dihargai oleh keluarga Han ini telah membuat permainan catur rahasia di Yanjing. Sebelum dia dewasa. Bahkan dia, yang disebut orang paling luar biasa di usia 30-an oleh orang luar, hanyalah pion di tangan Hansian. Tuan Han, kapan Anda? Bang! Sebelum dia bisa berbicara, Hansian berbalik dan menendang Kinlin. Kinlin mundur beberapa langkah dan jatuh berlutut. Tuan Han, maafkan aku. Kinlin bersujud dengan panik dan berkata, Aku belum melihatmu selama beberapa tahun, kamu sepertinya sudah lupa siapa dirimu, kata Hansian ringan. Tuan Han, saya tahu bahwa saya hanya anjing Anda. Saya tidak pernah berani melupakan, kata Kinlin dengan wajah ketakutan. Dia telah melihat Hansian berlumuran darah, dan gambar itu ada di mata Kinlin. Seperti iblis. Dia tahu bahwa pemuda di depannya akan membunuhnya, dan tidak akan pernah ada kata lain. 5 tahun yang lalu, sebuah keluarga tertentu di Yanjing dihancurkan secara tragis, dan kasusnya belum ditutup, orang yang membuat kotak berdarah itu berdiri di depannya sekarang. Hansian berbalik, melihat kerumunan seperti semut di bawah gedung Fengqian melalui jendela kantor dari lantai ke langit-langit, dan berkata, saya harap Anda ingat bahwa saya memberi Anda semua ini, tidak peduli seberapa montok sayap Anda, saya akan mengambilnya kembali. Anda tidak bisa menghentikannya. Kinlin yang panik mengangguk dengan cepat, mengabaikan rasa sakit dari tubuhnya, dan berkata, Tuan Han, saya akan selalu mengingat status saya dan tidak pernah berani melupakan kebaikan Anda. Aku dengar Han Cheng akan mati? Hansian bertanya. Setelah Han Cheng dirawat di rumah sakit, situasinya tidak optimis. Sekarang dia harus menghancurkan hidupnya dengan uang, sehingga dia bisa menyelamatkan napas, kata Kinlin. Aku kembali, dan dia hampir mati, kata Hansian ringan. Kelopak mata Kinlin melompat ketika dia mendengar ini. Meskipun keluarga Han menyerahkan Hansian, apakah dia akan membunuh ayahnya? Orang yang kejam seperti itu hanyalah iblis. Tuan Han, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat berbicara, kata Kinlin. Dengan kemampuanmu saat ini, menjadi musuh keluarga Han saja tidak cukup. Teruslah menghasilkan banyak uang. Ketika aku membutuhkanmu, aku secara alami akan datang kepadamu. Tentu saja, mungkin saja lain kali aku datang ke sini. Anda,
saya akan hidup Anda, kata Han Xian. Qin Lin sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah dengan ketakutan. Ketua Feng Qian yang cerdas dan cerah berbaring di tanah seperti anjing, mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Meninggalkan perusahaan Feng Qian, di pintu perusahaan, penjaga keamanan yang tidak menghormati Han Xian barusan terus meminta maaf kepada Han Xian, sehingga mereka hampir berlutut dan meminta maaf kepada Han Xian. Tuan Han, barusan kami buta, saya minta maaf, saya harap Anda tidak peduli dengan kami. Tuan Han, kami salah, saya harap Anda tidak membiarkan Direktur Qin memecat kami. Jangan takut, aku tidak berencana untuk peduli padamu, tapi ayo pergi. Sekali, itu tidak akan seberuntung itu. Beberapa penjaga keamanan terus-menerus berterima kasih padanya, melihat Han Xian pergi, dan kemudian menghela nafas. Lega. Halaman keluarga Han. Di tempat seperti Yanjing, kemewahan bukanlah villa mewah, tetapi rumah halaman di gang jalan dalam. 4 masuk dan 4 keluar, setiap inci tanah adalah inci emas. Ada taman mandiri, kolam ikan, dan bahkan Hainan Huanghuali yang berusia seabad ini di halaman. Nangong Qianqiu sedang duduk di kursi goyang di bawah pohon, dan Yan Jun berdiri tidak jauh. Hal yang tidak kompeten ini, biarkan dia kembali ke Yanjing, tidak sabar untuk menghabiskan hari dan minum. Nangong Qianqiu berkata dengan dingin. Hal semacam ini biasanya dilakukan oleh Han Jun, tetapi Nangong Qianqiu hanya akan berpikir bahwa dia akan memperluas lingkaran pertemanannya, mencari lebih banyak teman, dan membiarkan keluarga Han berkembang lebih baik. Dan Han Xian tidak pulang, kemanapun dia pergi, wanita tua itu hanya akan berpikir bahwa dia sedang bermain-main. Aku akan membiarkannya pulang besok, kata Yan Jun. Ketika Nangong Qianqiu mendengar ini, dia tidak puas, tetapi dia tidak banyak bicara. Yan Jun memiliki posisi yang luar biasa dalam keluarga Han. Meskipun dia adalah pengawal keluarga Han di permukaan, bahkan Nangong Qianqiu tidak berani melakukannya. Menuduhnya dengan santai tentang keberadaannya. Nangong Qianqiu tahu bahwa alasan mengapa keluarga Han hari ini adalah karena Yan Jun telah melakukan banyak hal di belakang layar. Di masa lalu, ketika kakek Han Xian memimpin keluarga Han, Yan Jun adalah tangan kanannya yang paling kuat. Bahkan ketika dia mengambil napas terakhirnya. Juga mengatakan bahwa dia harus menemukan cara untuk membiarkan Yan Jun terus tinggal di keluarga Han. Melihat tanda di pohon Huanghuali, senyum tipis muncul di wajah Nangong Qianqiu. Inilah yang akan dilakukan Han Jun setiap tahun setelah dia tumbuh lebih tinggi. Ini juga bagaimana Han Jun tumbuh. Bagian dari sejarah, tetapi Han Xian tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan bekas di pohon ini. Sebentar lagi, nenek akan segera membebaskanmu dan menjanjikan sesuatu padamu, bagaimana bisa nenek mengingkari janjinya? Di tengah malam itu, Han Xian diam-diam kembali ke kompleks keluarga Han, meskipun Yan Jun memperhatikan sesuatu, dia, yang sudah tertidur, tidak bangun, hanya menghela nafas. Kesenjangan antara Han Xian dan Han Jun tercermin dalam semua aspek. Kamar Han Jun berada di dekat wanita tua itu dan memiliki pencahayaan yang baik, tetapi kamar Han Xian adalah yang paling pojok dari seluruh halaman, dulunya adalah ruang utilitas, yang gelap dan lembab sepanjang tahun. Kembali di kamarnya, Han Xian menemukan bahwa debunya hampir setebal jari, yang berarti bahwa setelah dia pergi, tidak ada yang pernah memasuki kamarnya, dan tidak ada yang akan membantunya membersihkannya. Bahkan kandang untuk memelihara anjing dibersihkan seminggu sekali, jadi aku tidak layak untuk perhatianmu? Han Xian berkata dengan dingin dengan gigi terkatup. Dia meraih sudut lemari dan meremasnya berkeping-keping. Melihat pemandangan yang sama persis seperti ketika dia pergi, Han Xian berjalan ke dinding selatan, dan ada goresan yang terlihat jelas di dinding. Ini adalah tinggi badannya ketika dia berusia 12 tahun, dan sejak saat itu, Han Xian mengenalinya. Setelah membersihkan posisinya di keluarga Han, dia memahami kebenaran bahwa hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri dia bisa hidup dengan baik. Tahun itu, kamu sangat pendek, tidak heran kamu dipandang rendah. Han Xian membelai goresan di dinding dengan senyum masam. Berjongkok di tanah, bersandar di dinding, Han Xian sepertinya telah kembali ke masa kecilnya. Pada saat itu, Nangong Qianqiu menolak untuk membiarkan dia melayani meja.
Pada saat itu, ketika dia diganggu oleh Han Jun, Nangong Qianqiu akan memukul dan memarahinya untuk sementara waktu, tidak pernah bertanya siapa yang benar dan siapa yang salah. Pada saat itu, bahkan para pelayan keluarga Han akan menertawakannya di belakang punggungnya. Terlalu banyak penghinaan dan ketidakadilan terjadi di halaman ini. Dan sekarang, apakah kamu masih ingin aku masuk penjara karena Han Jun? Nangong Qianqiu, jika Anda benar-benar melakukan hal seperti itu, jangan salahkan saya, Han Xian, karena tidak memikirkan darah. Keluarga Han, di mana ada 3.000 keluarga Han saya, adalah keluarga Han. Keesokan harinya, Han Xian melihat Nangong Qianqiu yang tinggi di bawah pohon Huanghuali. Apakah ada aturan? Apakah kamu tidak tahu bagaimana memanggilku nenek ketika kamu melihatku? Nangong Qianqiu berkata dengan tajam kepada Han Xian. Bab 137. Han Xian berjalan di bawah pohon dan sedikit mengangguk Qian Jun, tetapi tidak memanggil Nangong Qianqiu. Tidak sopan? Han Xian tidak, tetapi dia telah dikeluarkan dari keluarga Han sejak lama, dan Nangong Qianqiu tidak pernah memperlakukannya sebagai cucu, bagaimana dia bisa memanggilnya nenek Nangong Qianqiu? Aku kembali, apa yang kamu ingin aku lakukan? Han Xian bertanya dengan ringan. Nangong Qianqiu menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana keluarga Han bisa memberikan hal yang tidak berpendidikan sepertimu? Jika bukan karena Han Jun di penjara, kamu tidak akan pernah ingin kembali ke tempat ini. Penghinaan dari Nangong Qianqiu untuk Han Xian itu tidak akan memukulnya, karena dia sudah terbiasa sejak kecil. Saya mendengar bahwa Han Cheng sedang sekarat, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirimnya ke kematiannya? Kata Han Xian. Nangong Qianqiu berdiri dengan ekspresi garang di wajahnya, menampar bahu Han Xian. Dengan tongkat di tangannya, dan memarahi dengan marah, bagaimanapun dia adalah ayahmu, tanpa dia, tidak akan ada kamu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Itu menyakitkan, tapi Han Xian bahkan tidak mengerutkan kening dan berkata, tanpa aku, tidak akan ada Han Jun. Kamu orang tua akan enggan. Kamu hanya sepotong sampah, aksesori. Kata Nangong Qianqiu dengan penghinaan. Cepat dan mulai bisnis, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu, kata Han Xian. Pergi ke Xi Jing, aku merasa kesal melihatmu terlalu banyak, cepatlah, tegur Nangong Qianqiu. Han Xian baru saja mengambil satu langkah, tetapi tiba-tiba berhenti dan berkata, jangan bermain api dan membakar diri, aku masih bisa memberinya cara untuk bertahan hidup. Han Xian, apa maksudmu? Nangong Qianqiu adalah gemetar karena marah. Anak ini seperti peringatan untuknya, abaikan saja orang tuanya. Setelah Han Xian pergi, Nangong Qianqiu duduk lagi dan sangat marah hingga dia merokok. Lebih baik menjadi Han Jun, yang bisa menyenangkanku. Hal yang tidak berpendidikan ini berani berbicara kepadaku seperti ini. Dia tidak menganggapku sebagai nenek sama sekali. Lebih baik kamu mati di dalamnya. Mata Nangong Qianqiu sinis. Sebelumnya, dia hanya ingin Han Xian masuk penjara, bukan Han Jun, tapi sekarang, sebuah ide baru lahir. Hanya ketika Han Xian meninggal di penjara, masalah ini tidak akan pernah terungkap. Yan Jun, aku tahu kamu tidak ingin membunuhnya, tetapi kamu berasal dari keluarga Han saya. Saya harap kamu tidak terlalu mengganggu apa yang ingin saya lakukan, kata Nangong Qianqiu. Jangan khawatir, Nona tua, saya tidak akan ikut campur dalam urusan pihak manapun. Yan Jun berkata, kedua sisi ini juga berarti Han Jun, artinya, jika Han Jun jatuh ke tangan Han Xian, dia tetap tidak akan peduli. Namun, Nangong Qianqiu tidak mengerti arti level ini, karena menurutnya, sejak Han Xian kembali ke Yanjing, dia pasti akan mati. Ketika dia datang ke rumah sakit, Han Xian melihat Han Cheng terbaring di ranjang rumah sakit. Xi Jing menghindari tatapan Han Xian dan tidak berani menatap langsung, karena dia merasa hal ini sangat tidak adil bagi Han Xian, tapi dia harus menuruti ketika Nangong Qianqiu berbicara. Apakah karena dia akan mati maka dia membiarkanku kembali, atau dia mati karena aku kembali? Han Xian bertanya pada Xi Jing dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Xi Jing terkejut. Mungkinkah dia memperhatikan sesuatu? Melihat Xi Jing tidak berbicara, Han Xian melanjutkan, bahkan jika dia meninggal, Jun Han tidak mungkin meninggalkan Qin Cheng dan kembali untuk menghadiri pemakaman.
Mengapa aku tidak pergi dan menemui Junhan? Wajah Si Jing pucat, dengan kepala terkubur dalam-dalam, rencana mereka tampaknya telah dipahami oleh Han Xian. Tapi karena dia tahu itu, mengapa dia kembali? Apakah dia rela menggantikan Han Jun di penjara? Bagaimana itu bisa terjadi? 3000, kamu. Ini adalah kesempatan terakhir yang akan saya berikan kepada keluarga Han. Bagaimana memutuskan? Anda dapat memutuskan sendiri. Setelah Han Xian selesai berbicara, dia meninggalkan bangsal. Si Jing tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Apa yang dia maksud dengan memberi keluarga Han kesempatan terakhir? Si Jing tidak bisa mengerti mengapa dia merasakan krisis seluruh keluarga Han di mulut Han Xian, dan krisis ini disebabkan oleh Han Xian. Apakah dia punya rencana untuk keluarga Han? Dengan kekuatan Han Xian saat ini, masih belum matang untuk berurusan dengan keluarga Han. Keluarga Han tidak akan memperhatikan masalah kecil di Unceng, dan kemampuan Qinlin saat ini sama sekali tidak mampu bersaing dengan rumah Han. Apa yang disebut kesempatan Han Xian adalah untuk Han Jun dan Nangong Qianqiu, dan itu juga bisa dikatakan sebagai kesempatannya, karena dia tidak pernah bisa memutuskan hubungan darah ini, tetapi jika kali ini semuanya benar-benar terjadi seperti yang dia pikirkan sekarang, Han Xian tidak harus punya alasan untuk peduli tentang hubungan darah. Setelah waktu yang lama, Si Jing menarik napas dalam-dalam, memandang Han Cheng, yang ditakdirkan untuk tidak dapat bangun di ranjang rumah. Sakit, dan berkata, keputusan ibu, apakah itu benar? Mengapa saya memiliki perasaan yang sangat tidak menyenangkan? Firasat. Pernyataan pendeta Tao benar-benar mengubah pandangan ibu tentang mereka berdua. Han Jun mendapat perhatian ibu karena ini, tetapi Han Xian menjadi duri di mata wanita tua itu, tapi... 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-12, wanita tua itu bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai Tuan Surgawi Xiashan setelah sebuah pertemuan kebetulan, dan dia membuat prediksi untuk 2 saudara laki-laki dari keluarga Han. Han Jun memiliki penampilan seorang kaisar, dan keluarga Han ada di tangannya, dan dia akan dapat terus menjadi kaya dan makmur. Dan Han Xian adalah pengkhianat dan akan menyeret keluarga Han. Maka sejak saat itu, Nangong Qianqiu tidak lagi menganggap Han Xian sebagai cucunya. Kemudian, Han Jun memiliki mulut yang manis dan bahkan lebih disukai oleh wanita tua itu. Ketika semua cinta ditanamkan pada Han Jun saja, Han Xian secara alami tidak disukai olehnya. Hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, dan Si Jing bahkan menganggapnya sangat tidak masuk akal, karena apa yang dikatakan Taois sangat misterius, dan tidak mungkin untuk menilai apakah itu benar atau tidak, tetapi Nangong Qianqiu yakin. Mungkin, orang yang benar-benar dapat mendukung keluarga Han bukanlah Han Jun sama sekali, tetapi Han Xian. Sebagai jalan tengah, Si Jing dapat lebih jelas membedakan kemampuan Han Jun dan Han Xian. Mantan suka menghabiskan banyak uang, menghabiskan sepanjang hari di kolam anggur dan hutan daging, dan tidak memiliki motivasi diri untuk tujuan itu. Meskipun yang terakhir ditendang keluar dari anjing dan bergabung dengan keluarga Su, dia memiliki banyak penempatan secara diam-diam saat dia menanggung penghinaan. Si Jing tidak menyelidiki secara mendalam, tetapi dia juga tahu bahwa banyak hal di Unceng terkait dengan Han Xian. Dalam aspek ini, Han Jun jauh lebih rendah daripada Han Xian. Tapi Nangong Qianqiu dibutakan oleh kata-kata manis Han Jun, jadi bagaimana dia bisa mengakui keunggulan Han Xian? Si Jing hanya bisa berharap tidak akan ada kesalahan dalam masalah ini, dan setelah Han Jun keluar, dia bisa mengubah masa lalunya dan benar-benar menjadi tulang punggung keluarga Han. Kamu harus memberkati keluarga Han. Setelah Si Jing mengatakan ini, dia mengeluarkan oksigen Han Cheng dengan air mata. Setelah sedikit gemetar pada tangan dan kakinya, Han Cheng mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini sepenuhnya, baginya, ini juga melegakan. Si Jing menangis. Bagaimanapun, ini adalah orang yang dia dedikasikan hidupnya, tetapi untuk keluarga Han, dia harus melakukannya, dan dalam rencana Nangong Qianqiu, kematian Han Cheng adalah bagian yang tak terpisahkan. Bu, Han Cheng pergi. Si Jing berkata setelah memanggil Nangong Qianqiu. Nangong Qianqiu di rumah terdiam beberapa saat, dan berkata,
saya tahu, biarkan berita ini keluar dulu, dan kemudian saya akan mengajukan pembebasan bersyarat untuk Han Jun. Tidak mungkin bagi Nangong Qianqiu untuk tidak merasa sedih, bagaimanapun juga, itu adalah tulangnya, tapi untuk Han Jun, itulah satu-satunya cara untuk melakukannya. Kematian Han Cheng dengan cepat menyebar di Anjing, tetapi itu tidak mengejutkan banyak orang. Bagaimanapun, orang-orang itu sudah tahu tentang kondisi Han Cheng melalui saluran rumah sakit, dan mereka telah koma. Lebih baik mati lebih awal untuk lega. Ketika berita itu menyebar, Nangong Qianqiu memanggil orang yang bertanggung jawab atas Qin Cheng, berharap untuk membebaskan Han Jun sementara dan mengantar Han Cheng pergi. Tetapi jawaban yang dia dapatkan membuat Nangong Qianqiu sangat marah. Pihak lain menolak untuk mengatakan apa-apa, dan dia mengatakannya dengan tegas, Han Jun tidak memiliki kemungkinan pembebasan bersyarat, yang membuat Nangong Qianqiu muntah darah. Dia datang dengan trik ini setelah berjuang hidup Han Cheng. Jika Han Jun tidak bisa pulang dengan pembebasan bersyarat, maka semua rencananya akan mustahil. Keesokan harinya, kompleks keluarga Han didirikan, dan tokoh-tokoh besar dari berbagai bidang di Anjing datang untuk memberi penghormatan, dan Han Xian, di bawah perintah Nangong Qianqiu, tinggal di kamarnya dan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Bab 138. Rekan dengan debu, perusahaan gas yang buruk. Han Xian tidak meninggalkan kamarnya sampai hari pemakaman Han Cheng. Abu, dan bahkan fase Han Cheng, dipegang oleh pengawal keluarga Han. Han Jun, yang belum dibebaskan bersyarat, masih belum mendapatkan persetujuan dari Nangong Qianqiu, dan masih belum memenuhi syarat untuk mengantar Han Cheng pergi. Di mata Nangong Qianqiu, Han Xian bukan dari keluarga Han untuk waktu yang lama, dan dia hanya berguna, jadi dia memenuhi syarat untuk kembali ke Yanjing. Beberapa hari kemudian, pemakaman Han Cheng selesai, dan Nangong Qianqiu secara pribadi datang ke pintu kamar Han Xian. Hal-hal yang tidak berbakti, jangan keluar dan temui aku. Nangong Qianqiu berkata dengan tajam sambil bersandar pada kruk. Han Xian mendorong pintu hingga terbuka dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata, saya bukan dari keluarga Han, jadi bagaimana saya bisa tidak berbakti? Nangong Qianqiu berkata dengan ekspresi dingin, Han Jun sedang memikirkan tentang persaudaraan dan keinginan Anda. Melihatmu. Kamu seharusnya senang memiliki kakak laki-laki yang begitu besar. Han Xian tertawa, alasan yang terdengar tinggi, bahkan saat ini, Nangong Qianqiu masih menempatkan Han Jun di posisi tinggi. Tanpa sepatah kata pun, dia meninggalkan rumah dan masuk ke mobil. Setelah mobil melaju pergi, firasat buruk Si Jing menjadi semakin kuat, dia selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, dan kelopak matanya melompat. Bu, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Si Jing bertanya pada Nangong Qianqiu. Nangong Qianqiu tersenyum dingin dan berkata, selain kita, siapa yang bisa membedakan mereka berdua? Jangan khawatir tentang dunia, buatlah makanan, tetapi cucuku sudah lama tidak makan enak. Qin. Kota ini dikenal sebagai salah satu penjara terbesar di Cina dan dijaga ketat. Ketika Han Xian tiba di Qin Cheng, Nangong Qianqiu membawa Han Xian langsung ke ruang kunjungan pribadi dengan orang yang membelinya. Hanya orang dengan kondisi khusus yang dapat menggunakannya di sini, dan tidak akan ada peralatan pemantauan, yang merupakan celah terbesar yang dibuka oleh uang di Qin Cheng. Bahkan beberapa orang yang ditahan di sini akan secara teratur mengunjungi wanita muda, yang dapat memenuhi semua kebutuhan orang-orang itu. Setelah Han Xian masuk ke ruang kunjungan, dia mencium aroma yang menyegarkan, sangat samar sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak minum beberapa teguk lagi. Dalam beberapa menit, Han Jun dengan seragam penjara muncul di depan Han Xian. Han Xian, kamu di sini. Sial, kamu hampir bahagia di luar. Keluarga Han tidak menganggap Han Xian sebagai kerabat, dan Han Jun secara alami tidak menganggapnya sebagai adik laki-laki. Dia dicuci otak oleh Nangong Qianqiu, dan Han Jun bahkan menganggap Han Xian sebagai musuh. Kali ini, rencana untuk memasukkan Han Xian ke penjara, bukan dia, diusulkan olehnya, dia menerima begitu saja bahwa Han Xian harus menggantikannya, karena hanya dia yang dapat mendukung keluarga Han, dan kualifikasi apa yang dimiliki Han Xian? Jika kamu kentut, lepaskan, kata Han Xian.
Han Jun tersenyum, dengan penampilan playboy, dan berkata, bagaimana kamu berbicara dengan Lao Zu? Tidakkah kamu tahu apa status ibumu di rumah? Mendominasi dan sombong, Han Jun memiliki semua kekayaan kedua. Generasi sifat-sifat yang tidak bermoral, hanya orang seperti itu, Nangong Qianqiu benar-benar buta, jadi dia akan dianggap sebagai pewaris keluarga Han. Apakah kamu lupa bahwa aku bukan lagi keluarga Han? Kata Han Xian. Ya. Han Jun tertawa terbahak-bahak, dan berkata, aku benar-benar lupa, kamu pergi ke Yun Cheng, kan? Omong kosong macam apa yang ada di keluarga Su, dan kamu telah menjadi orang terkenal yang tidak berguna, saudaraku yang baik. Apakah kamu memanggilku ke sini untuk mempermalukanku? Kata Han Xian. Han Jun mengerutkan kening, kenapa efek obatnya belum bekerja? Aroma samar di ruang kunjungan penjara adalah aroma ekstasi yang disiapkan sebelumnya oleh Nangong Qianqiu. Secara logis, setelah begitu lama, seharusnya hampir efektif. Aku hanya ingin melihat sampah macam apa kamu sekarang, kata Han Jun. Pada saat ini, Han Xian tiba-tiba mengerutkan kening, rasa tidak berdaya memancar dari anggota tubuhnya, dan kepalanya tiba-tiba menjadi pusing. Sambil meletakkan tangannya di atas meja, Han Xian menggertakkan giginya dan berkata, Nangong Qianqiu benar-benar tidak mengecewakanku. Melihat perubahan Han Xian, Han Jun tahu bahwa efek obatnya telah tercermin, dan sekarang Han Xian seharusnya rambut di sekujur tubuhnya, keadaan lembut. Berdiri dan berjalan di depan Han Xian, Han Jun mengangkat kakinya dan menendang Han Xian, dan berkata dengan nada mengutuk, kamu seharusnya sudah lama di penjara karena Lao Zu, dan itu membuatku sangat menderita. Setelah berbicara, Han Junhee meninju dan menendang Han Xian sebentar. Dengan kekuatan Han Xian, pemborosan seperti Han Jun dapat menanganinya dengan satu kepalan tangan, tetapi Han Xian tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun dari tubuhnya sekarang, jadi dia hanya bisa bergantung padanya. Han Xian, tahukah kamu bahwa nilai terbesarmu adalah pengganti yang kamu bisa? Nenek bilang kamu pengkhianat, jadi dia mengusirmu dari keluarga Han. Dengan kamu di sekitar, seluruh keluarga Han akan dihancurkan olehmu. Tangan. Han Jun menginjak wajah Han Xian, dan melanjutkan dengan merendahkan, kamu sangat menyedihkan, kamu bahkan tidak memiliki hidup sendiri, kami berdua keluar dari rahim ibu yang sama, tetapi kami berada dalam status Han. Keluarga adalah perbedaan antara awan dan lumpur, apakah kamu ingin tahu alasannya? Mata Han Xian menjadi semakin kabur, dan suara Han Jun tampak terputus-putus, dan dia akhirnya ingat bahwa Han Jun melepas pakaiannya, lalu dia berganti pakaian. Menjadi seragam penjara. Trik ini mengubah Han Xian menjadi Han Jun. Ketika Han Xian bangun, dia sudah berada di sel penjara, sebuah ruangan besar untuk 12 orang, yang telah dikunci karena berbagai alasan. Menutupi kepalanya dan duduk, Han Xian merasa bahunya ditendang dengan keras, dan kemudian dia mendengar suara omelan di telinganya, Han Jun, kamu tidur nyenyak sekali, sikat pergi ke toilet. Han Xian menggosok bahunya, sepertinya Han Jun tidak berhasil dengan baik di penjara, dan giliran dia untuk membersihkan toilet. Kehidupan Han Jun di penjara memang menyedihkan. Dipukuli 2 kali setiap 3 hari adalah hal biasa, dan membersihkan toilet hampir menjadi tugas sehari-hari. Terkadang bos di ruangan besar ini sembelit. Sambil menggosok perut bos, bisa jadi mengatakan bahwa itu tidak sebaik babi dan anjing. Mulai hari ini dan seterusnya, air sumur kami tidak akan menyebabkan air sungai, jadi sebaiknya jangan memprovokasi saya, kata Han Xian dengan dingin. Sialan, kamu memang pemarah. Han Jun, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu ingin dipukuli lagi? Jeda. 7 atau 8 orang di ruangan besar itu mengepung 3.000 orang Korea Selatan, dan seorang pria yang tampak seperti bos melihat pertarungan yang akan datang dengan senyum di wajahnya. Baginya, ini adalah kelegaan yang langka. Sayang sekali Han Jun terlalu boros. Setiap kali dia menangis dan memohon belas kasihan, ada bukanlah hal baru. Han Xian memandang beberapa orang di sekitarnya, dan berkata dengan ringan, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Ada jeritan kesakitan yang konstan di ruangan besar itu. Bagaimana mereka yang selalu menganggap Han Jun sebagai pemborosan,
tahu bahwa Han Xian ada di depan mereka sekarang? Bukan Han Jun yang bisa diganggu oleh orang lain. Bos, yang duduk kokoh di Diaotai untuk menonton pertunjukan, menemukan bahwa semua orang jatuh ke tanah dalam waktu kurang dari 1 menit, tercengang. Ini brengsek, bos, obat apa yang diminum Han Jun hari ini yang sangat kuat? Bos, apa yang harus saya lakukan? Kita tidak bisa mengalahkannya. Ketika bos melihat Han Xian berjalan ke arahnya kapan dia datang, hatinya bergetar dan dia mengancam Han Xian. Han Jun, jika kamu tidak ingin mati, bersihkan saja toilet untukku. Han Xian mengabaikannya dan terus berjalan ke arahnya. Ini membuat bos rumah besar itu sedikit bingung. Dia belum dipukuli oleh sekelompok orang seperti itu, dan dia harus dipalu sampai mati. Han Jun, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kata bos dengan panik. Apakah kamu orang yang paling kuat di ruangan besar ini? Han Xian bertanya. Ya. Mengatakan kata ini, bos dengan cepat menampar dirinya sendiri beberapa kali dan berkata, tidak, kamu adalah bosnya, kamu adalah bosnya. Han Xian mengangguk puas dan berkata, aku tahu itu bosnya, jadi aku belum membersihkan toilet. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Han Xian bertanya. Guan Yong, nama saya Guan Yong. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Han Xian membalikkan posisinya di ruangan besar, dan Han Jun, yang mengharapkan Han Xian dipukuli di dalam, tidak pernah memimpikannya. Adegan ini. Bab 139. Halaman keluarga Han. Dan Han Jun duduk di bawah pohon Huang Huali. Ini adalah tempat yang disediakan untuk Nangong Qian Qiu. Selain dia, tidak ada yang berani duduk di sini dengan mudah. Ketika Nangong Qian Qiu muncul, Han Jun buru-buru berdiri, berjalan ke wanita tua itu untuk mendukungnya, dan berkata, Nenek, mengapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu pergi keluar? Aku akan membantumu. Nangong Qian Qiu penuh senyum. Dia menyukai perawatan yang dibawa Han Jun padanya, dan hanya perhatian Han Jun yang akan dianggap tulus olehnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa nenek bahkan tidak bisa berjalan seperti ini? Kata Nangong Qian Qiu. Setelah membantu Nangong Qian Qiu duduk, Han Juncai berkata, Nenek, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin melayanimu kapan saja. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu selama ini di penjara. Aku takut para pelayan itu tidak akan menjagamu. Yo. Periode waktu ini telah membuatmu menderita, tetapi kamu juga harus tahu bahwa kamu tidak dapat muncul di anjing dengan santai sekarang, jika tidak, kamu akan berada dalam masalah besar. Kata Nangong Qian Qiu. Tabu dalam hal ini, Han Jun tahu bahwa meskipun Han Xian dipenjara untuknya, dia terlalu terkenal di anjing. Tapi terjebak di rumah seperti ini setiap hari, Han Jun juga tidak bisa menerimanya. Nenek, kamu lihat aku sudah dipenjara begitu lama. Jika aku tidak santai, aku akan depresi, kata Han Jun sambil menghela nafas. Jika kamu ingin bepergian, nenek dapat membiarkan seseorang membawamu ke sana. Tetapi kamu harus berhati-hati tentang semuanya. Kamu akhirnya baik-baik saja. Nenek tidak ingin kamu membuat masalah lagi, kata Nangong Qian Qiu. Nenek, aku sudah besar, jangan khawatir. Dan kemanapun aku pergi, tidak akan terjadi apa-apa, kata Han Jun sambil tersenyum. Di mana? Nangong Qian Qiu bertanya dengan curiga. Kota Awan. Kota Awan. Nangong Qian Qiu mengerutkan kening, Han Xian bergabung dengan keluarga Su di Yuncheng, bagaimana mungkin dia ingin pergi ke Yuncheng? Ini bukan tempat yang baik. Bagaimana jika orang-orang itu memperlakukan Han Jun sebagai Han Xian tidak berguna dan membuatnya diganggu? Nenek, Han Xian akan kehilangan wajah keluarga Han kita di Yuncheng. Saat aku pergi kali ini, aku akan mengambilnya untuk membantu keluarga Han. Bagaimana menurutmu? Kata Han Jun. Selama itu bisa membuat Han Jun bahagia, Nangong Qian Qiu tidak akan menolak, dan Han Jun telah menderita selama ini, inilah saatnya untuk menebusnya, jadi Nangong Qian Qiu hanya menasihati, oke, asalkan kamu bahagia, tapi nenek masih ingin kamu membawa beberapa pengawal di sisimu untuk mencegahmu diganggu. Oke. Kata Han Jun bersemangat. Pada hari yang sama, Han Jun diam-diam dikawal oleh pengawal keluarga Han dan menuju Yuncheng.
Ketika Si Jing kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Han Jun tidak ada di rumah, takut dia akan keluar dan membuat masalah lagi, dan dengan cepat menemukan Nangong Qianqiu. Bu, apakah kamu melihat Han Jun? Kenapa dia tidak ada di rumah? Si Jing bertanya dengan penuh semangat. Dia pergi bermain, kata Nangong Qianqiu. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia pergi sekarang? Jika seseorang mengetahuinya, rahasia kita akan terbongkar. Si Jing berkata tanpa berkata-kata, dia tahu bahwa Nangong Qianqiu sangat menyukai Han Jun, tetapi dia tidak bisa membiarkannya melakukannya. Ayolah, begitu insiden itu terjadi, seluruh keluarga Han akan dihukum. Jangan khawatir, dia pergi ke Yuncheng, sama sekali tidak mungkin untuk mengeksposnya di sana, kata Nangong Qianqiu. Apa? Si Jing merasa seperti disambar petir. Han Jun pergi ke Yuncheng. Bagaimana dia bisa pergi ke Yuncheng? Ada rumah Han Xian dan istri Han Xian. Jika mereka salah mengira Han Jun sebagai Han Xian, apa yang akan terjadi? Si Jing tidak bisa membayangkan. Bu, bagaimana kamu bisa membiarkan dia pergi ke Yuncheng? Apakah kamu tidak tahu bahwa Han Xian ada di sana? Han Xian punya istri. Si Jing berkata dengan ngeri, jika Han Xian tahu tentang ini, itu akan menyebabkan konsekuensi seperti apa? Bagaimana jika dia punya istri, apakah Junjun masih bisa menyukai wanitanya? Dan bahkan jika dia menyukainya, itu tidak masalah, kata Nangong Qianqiu acuh tak acuh. Kamu. Si Jing sangat marah, jadi bagaimana jika dia menyukainya? Mereka adalah saudara, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Apa aku? Nangong Qianqiu marah dan berkata dengan dingin, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, cepatlah. Apa yang ingin dia lakukan, kamu tidak memenuhi syarat untuk mendikte. Bu, aku bisa mentolerir hal-hal lain, tapi ini satu sama sekali tidak mungkin, bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan wanita saudara laki-lakinya. Kata Si Jing. Itu kehormatannya. Bagaimana bisa Han Xian yang menyia-nyiakan itu dibandingkan dengan Han Jun? Pernyataan Si Jing oleh Nangong Qianqiu mengejutkan dan lembut, bahkan jika dia menyukai Han Jun, dia tidak perlu berlebihan dengan ini. Bu, apakah kamu mencoba memaksa Han Xian sampai mati? Kata Si Jing. Aku akan memberitahunya besok, beritahu dia bahwa wanita itu telah dirawat, dan dia bisa mati di penjara dengan tenang, jika tidak semua orang yang memiliki hubungan dengannya di Yuncheng akan mati. Nangong Qianqiu adalah di Han Jun. Setelah pergi, ide ini muncul di benak saya. Untuk memastikan bahwa segala sesuatu tentang Han Jun sangat mudah, kematian Han Xian tidak bisa dihindari. Mendengar kalimat ini, Si Jing benar-benar putus asa, bahkan berharap Han Xian dapat meninggalkan Qincheng dan memberi pelajaran yang sulit kepada Nangong Qianqiu. Oke, lakukan apapun yang kamu inginkan, aku tidak akan mengurus urusan keluarga Han. Si Jing berkata dengan lemah, tidak ada bantahannya yang bisa menandingi keputusan akhir Nangong Qianqiu. Pergi. Nangong Qianqiu berkata kasar, di matanya, hanya Han Jun, bagaimana dia bisa menghormati Si Jing. Si Jing kembali ke kamarnya, matanya kosong, keluarga Han benar-benar berubah di tangan Nangong Qianqiu. Dia tiba-tiba memikirkan kata-kata Han Xian. Ini adalah kesempatan terakhir bagi keluarga Han. Sekarang tampaknya kesempatan ini telah dimusnahkan oleh Nangong Qianqiu, jadi apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Di Qincheng, apakah dia masih bisa mengendalikan dunia luar? Keesokan harinya, Nangong Qianqiu dan Han Xian bertemu. Setiap kali saya bertemu dengan Han Jun penuh dengan luka, jadi ketika Nangong Qianqiu melihat Han Xian tanpa cedera, dia sedikit terkejut. Kamu harus berlutut ketika memasuki sel. Nangong Qianqiu berkata dengan jijik, selain memohon belas kasihan, Nangong Qianqiu tidak dapat memikirkan alasan mengapa Han Xian tidak dipukuli. Apakah kamu di sini untuk bersimpati denganku? Han Xian bertanya dengan dingin. Nangong Qianqiu tersenyum menghina dan berkata, bersimpati dengan Anda. Anda tidak pantas mendapatkan simpati saya. Saya hanya datang untuk memberitahu Anda bahwa seseorang telah hidup untuk Anda dalam identitas Anda, dan pilihan terbaik Anda adalah mati di Qincheng. Jika tidak, Anda kalian semua akan dikuburkan bersama kalian. Mendengar kalimat ini, Han Xian berdiri dan berkata dengan marah, Nangong Qianqiu,
apa maksudmu? Apa maksudmu? Han Jun sudah pergi ke Yuncheng, meskipun memalukan baginya untuk menggunakan namamu, tetapi agar dia dan keluarga Han tidak terseret oleh masalah ini, aku dengan enggan menerimanya. Han Jun, benar-benar pergi ke Yuncheng? Kemarahan di dada Han Xian hampir meledak, meskipun dia sudah memperingatkan tentang masalah ini, dia tidak menyangka bahwa Nangong Qianqiu akan benar-benar melakukan ini. Jika Han Jun pergi ke villa di lereng gunung, apa yang akan terjadi? Han Xian tidak berani memikirkannya. Dia meninju meja, dan Han Xian berkata dengan marah, Nangong Qianqiu, aku akan membuatmu menyesali keputusan yang kamu buat hari ini. Awalnya, aku memikirkan jejak terakhir dari persahabatan darah, tapi sekarang, aku, Han Xian dan keluarga Han. Itu tidak penting lagi. Hehe, apakah kamu masih menganggap dirimu sebagai anggota keluarga Han? Kamu sudah lama pergi, aku ingin kamu memikirkan perasaan ini. Han Xian, kamu terlalu sombong, aku akan memberimu waktu sebulan, jika kamu tidak melakukannya. Mati di Qincheng, seluruh Yuncheng akan terbalik. Nangong Qianqiu sama sekali tidak takut dengan ancaman Han Xian, di matanya, dapatkah sampah semacam ini masih membuat gelombang? Han Xian duduk terengah-engah di kursinya, menggertakkan giginya dan berkata, jika Jun Han berani mengacau di Yuncheng, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Bahkan kamu tidak bisa menghentikanku saat itu. Nangong Qianqiu menggelengkan kepalanya. Sambil menghela nafas, dia berkata, Han Xian, kamu belum tahu situasimu, tetapi kamu akan segera mengetahui situasi yang kamu hadapi. Aku di sini hanya untuk memberitahumu, bukan untuk berdiskusi denganmu. Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk memilih? Anda memaksa saya untuk langkah ini sehingga Anda tidak memiliki hak untuk memilih di masa depan, Nangong Qianqiu. Anda akan menyesali apa yang telah Anda lakukan. Bab 140. Ketika Han Xian bertemu Nangong Qianqiu dan kembali ke ruangan besar, orang lain dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang kuat di tubuh Han Xian, berdiri tegak di sudut, tidak berani berbicara. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa orang yang dulunya cukup lemah untuk menjilat sepatu mereka tiba-tiba menjadi begitu kuat dan mampu bertarung, dan seluruh orang merasa berbeda. Ini seperti orang yang sama sekali berbeda. Bos Han, kamu. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Apakah kamu ingin kami membantu? Guan Yong bertanya pada Han Xian dengan lemah. Dia dulunya adalah orang yang paling kuat di ruangan besar ini, dan dia harus didukung bahkan ketika dia buang air kecil. Tetapi sejak Han Xian datang, statusnya merosot, dan kadang-kadang dia harus pergi berperang untuk memijat Han Xian. Tapi Guan Yong tidak berani mengeluh sama sekali. Diam, jangan ganggu aku, kata Han Xian dingin. Sekelompok orang terdiam, memegangi dada dan perut mereka, berdiri seperti tentara. Han Jun pergi ke Yuncheng, yang berarti Han Xian harus pergi dari sini sesegera mungkin, jika tidak, begitu sesuatu terjadi pada Yuncheng, itu tidak dapat diubah. Dan dengan karakter flamboyan Han Jun, dia pasti akan melakukan beberapa hal yang lebih rendah dari binatang. Tiba-tiba, Han Xian menghancurkan tempat tidur dengan pukulan, menusuk tempat tidur dengan tiba-tiba. Guan Yong dan yang lainnya menggigil ketakutan ketika mereka melihat adegan ini. Cabul macam apa ini, dan kekuatannya sangat besar. Jika kamu tidak datang lagi, aku akan membiarkanmu hidup dalam mimpi buruk selama sisa hidupmu. Han Xian berkata dengan gigi terkatup. Keesokan harinya, selama waktu aktivitas tahanan, Han Xian duduk di sudut area aktivitas dengan wajah muram. Seseorang yang licik perlahan mendekat. Itu adalah tahanan yang dilihat Han Xian di penjara Yuncheng. Dijuluki Gopher. Orang yang menjadikan penjara sebagai rumahnya, adalah ahli pelarian penjara. Untuk menggunakan kata-katanya untuk menggambarkan penjara, yaitu, dia sering pulang untuk melihat, dia lelah bermain, dan dia bisa pergi kapan saja dia mau. Gopher telah melarikan diri dari penjara puluhan kali, yang menyebabkan sakit kepala di banyak penjara, dan beberapa tempat bahkan enggan menerimanya. Gopher, kamu sedikit lebih awal. Han Xian berkata dengan dingin. Dalam cuaca cerah, Gopher bergidik dan berkata dengan cepat, Saudara Xian, ini Qincheng. Bukan siapapun yang ingin datang ke sini.
Saya harus memikirkan cara untuk masuk. Saya akan memberi Anda 3 hari, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan mati. Setelah Han Xian selesai berbicara, dia berdiri dan pergi ke taman bermain. Gopher tersenyum kecut. Jika itu adalah tempat lain, 3 hari akan lebih dari cukup. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah penjara Qincheng, Huaxian nomor 1, bagaimana bisa begitu mudah untuk keluar? Tapi dia tahu bahwa Han Xian tidak akan pernah bercanda dengannya, jika dia tidak melakukannya dalam 3 hari, kehidupan kecilnya harus dijelaskan di sini. Untungnya, saya telah mempelajari Qincheng untuk waktu yang lama. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak akan bisa menyelamatkan hidup saya kali ini. Gopher tahu bahwa dia akan dipenjara di sini cepat atau lambat. Jadi dia tahu tentang Qincheng 2 tahun yang lalu dan tahu tentang orang lain, tidak mungkin melakukan sesuatu, tetapi di tangannya, itu bukan tidak mungkin. Pada saat yang sama, di Bandara Yuncheng, Han Jun meregangkan pinggangnya dan naik taksi. Sebelum dia datang ke Yuncheng, dia telah mengetahui tentang situasi Han Xian di Yuncheng melalui Nangong Qianqiu, meskipun itu hanya informasi yang dangkal, itu sudah cukup untuk mengetahui situasi keluarga Su. Tuan, bawa aku berkeliling dulu, kata Han Jun. Di jalan komersial paling makmur di Yuncheng, Han Jun turun dari mobil. Meskipun tidak sebagus Yanjing, itu tidak buruk untuk tempat sekecil itu. Sayang sekali tidak ada wanita yang menyukainya karena citra yang tidak berguna ini, kata Han Jun pada dirinya sendiri. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Han Jun mendengar seseorang memanggil Han Xian, tetapi dia tidak terbiasa dipanggil seperti itu. Jadi dia tidak bereaksi untuk sementara waktu sampai pihak lain menepuk bahunya, dan kemudian dia mendapatkan kembali miliknya. Indra. Han Xian, apakah kamu tuli dan tidak bisa mendengarku memanggilmu? Shen Lingyao memandang Han Jun dengan bingung. Han Jun menoleh untuk melihat Shen Lingyao, meskipun bukan yang terbaik, tetapi kaki ini tidak buruk, dan dia juga melihat jejak makna yang tidak biasa di mata Shen Lingyao. Untuk seorang veteran cinta seperti Han Jun, dia sangat jelas tentang arti mata seperti apa. Tanpa diduga, masih ada wanita bermata pendek yang akan menyukai Han Xian, pemborosan yang tidak berguna, yang sedikit menarik. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Han Jun berkata dengan senyum yang disengaja. Bagaimana Shen Lingyao tahu bahwa orang di depannya sama sekali bukan Han Xian, dan dia hanya berpikir bahwa Han Xian sengaja mempermainkannya. Kamu sudah besar, bisakah kamu berhenti bersikap pelit? Bukankah aku hanya berutang sedikit uang padamu? Dan aku juga mengundangmu makan malam, kata Shen Lingyao tidak puas. Mengapa orang ini terus menatap kakinya? Mungkinkah Su Yingxia tidak memuaskannya, jadi dia tidak bisa menahan keinginannya? Bagaimana bisa 1 kali makan cukup? Bagaimana kalau kamu mengajakku makan lagi hari ini? Kata Han Jun. Shen Lingyao memandang Han Jun dengan heran. Orang ini, bukankah dia gila? Beraninya kau memakan masakannya. Kamu tidak bercanda, bukankah kamu takut diracuni? Shen Lingyao bertanya-tanya. Apakah itu akan diracuni atau tidak? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya, kata Han Jun. Shen Lingyao tidak melihat ada yang salah dengan Han Xian di depannya, karena dia tidak bisa membayangkan bahwa di dunia ini, Han Xian masih memiliki saudara laki-laki yang identik. Jika kamu mau makan, pulanglah denganku dan aku akan membuatnya untukmu, tetapi uang yang aku pinjam padamu akan dihapuskan, bagaimana dengan itu? Kata Shen Lingyao. Han Jun sangat senang, ketika dia sampai di rumah, itu tidak sesederhana makan. Shen Lingyao masih sangat bahagia di dalam hatinya. Meskipun dia telah menyembunyikan perasaannya terhadap Han Xian, cintanya pada Han Xian tidak dapat disangkal. Meskipun dia tahu bahwa dia kasihan pada Su Yingxia, dia tidak dapat menahan diri. Ini adalah kesempatan langka untuk berduaan dengan Han Xian, bahkan jika dia tidak bisa menjadi wanita Han Xian dalam hidup ini, dia merasa puas bisa menghabiskan waktu bersama Han Xian. Kembali ke rumah, Shen Lingyao mengenakan gaun kasual, yang membuat sosoknya semakin seksi. Ketika Han Jun melihat adegan ini, sudut mulutnya tersenyum, rayuan yang begitu jelas. Bagaimana mungkin dia, seorang veteran bepergian melalui bunga, tidak melihatnya? Hei, ada orang yang menyukai bajingan Han Xian yang tidak berguna, Tuhan benar-benar buta.
Tapi dilihat dari penampilannya, dia mungkin belum memiliki hubungan dengan Han Xian, jadi lebih murah untuknya. Saat Shen Lingyao sedang memasak, Han Jun berjalan ke dapur dan berdiri mesra di belakang Shen Lingyao. Kemampuan memasakmu terlalu tidak enak dipandang. Han Jun berkata sambil tersenyum. Shen Lingyao merasakan jarak antara dirinya dan Han Jun, dan langsung menjadi gugup, dan tidak peduli apa yang dikatakan Han Jun. Kamu pergi ke ruang tamu dan tunggu aku, itu akan segera baik-baik saja, kata Shen Lingyao gugup. Han Jun tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan Shen Lingyao, dengan sengaja mendekati telinga Shen Lingyao, dan berkata dengan lembut, bagaimana kalau kita pergi ke kamar? Shen Lingyao sangat gugup hingga sesak napas. Bagaimana Han Xian bisa berkata seperti itu? Apakah orang ini berubah sejak dia pergi ke kota Jinkia? Pada saat tertentu, pikiran Shen Lingyao terlintas ide untuk setuju dengan Han Jun, tetapi pada saat ini, sosok Su Yingxia muncul di benaknya lagi, yang membuat Shen Lingyao langsung terbangun. Han Xian, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu layak untuk Yingxia dengan melakukan ini? Shen Lingyao menoleh dan berkata dengan marah. Selamat datang di musim panas? Apakah itu Su Yingxia? Han Jun mengerutkan kening. Bukankah Su Yingxia istri yang tidak berguna? Mengapa wanita ini mengenalnya? Apakah kamu tidak menyukaiku? Apa kamu tidak ingin tidur denganku? Kata Han Jun. Shen Lingyao sangat menyukai Han Xian, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan hubungan antara Su Yingxia dan suaminya. Dia mendorong Han Jun menjauh dan berkata dengan wajah dingin, Han Xian, menurutmu siapa aku? Su Yingxia adalah yang terbaik untukku. Kakak, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang kasihan padanya? Ayo pergi, saya tidak akan memberitahu Su Yingxia tentang urusan hari ini, tetapi Anda sebaiknya ingat bahwa jika Anda berani melakukan sesuatu yang membuat Su Yingxia menyesal, saya tidak akan pernah melepaskannya. Aku sudah melewatimu. Han Jun mengerti bahwa hubungannya adalah sahabat Su Yingxia, jika dia berubah menjadi wanita lain, tidak masalah jika dia lebih kuat. Tetapi itu ada hubungannya dengan Su Yingxia, jadi dia harus berpikir tentang itu. Bagaimanapun, dia baru saja tiba di Unceng. Hidup sebagai Han Xian untuk sementara waktu.